Cancer, hi, hello. Ini adalah general reading, bacaan secara umum untuk hajat Cancer yang dikabulkan Mac 2024. Di saat saya melakukan reading ini, lagi berbaki 2 minggu di bulan Mac, jadi kita lihat apakah hal yang baik yang dinanti-nantikan oleh Cancer, yang diharapkan oleh Cancer, menjadi kenyataan. Mungkin, saya katakan mungkin menjadi kenyataan pada Mac 2024 ini, karena ini adalah secara umum, jadi pastinya tidak menepati situasi Anda 100%. Sebahagian cerita Anda yang terbacakan, sebahagian lagi cerita orang lain. Kalau ada 3 hajat yang dikabulkan, yang terbacakan di sini mungkin hanya 1 ataupun langsung tidak ada. Jadi saya menggalakkan Cancer menonton reading zodiak lain yang terdapat dalam carta astrologi Anda, dalam rising sign, moon sign, dan Venus sign. Ada kalanya lebih menonjol, lebih tepat di rising sign dalam bulan-bulan tertentu ya. Oke, jadi kita lihat 3 hajat Cancer yang menjadi kenyataan Mac 2024 ini. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan 3 hajat Cancer yang dikabulkan Mac 2024 ini. Maaf ya. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terasa, yang tidak dijangkakan oleh Cancer akan dikabulkan menjadi kenyataan Mac 2024 ini. Tunjukkan juga hal-hal yang sudah mereka ketahui sebagai pencerahan dan penjelasan. Terima kasih. Cancer, kan yang pertama, kamu ada ketabahan. Jadi saya tidak pasti apa yang kamu alami, tetapi pastinya kamu merasa sulit menjalani kehidupan sejak akhir-akhir ini. Ada sesuatu yang sulit kamu hadapi. Untuk kebanyakan kamu hal yang berkaitan dengan hubungan romantik, tetapi sebahagian kecil kamu Cancer, tidak semestinya hubungan romantik, tetapi secara umumnya hubungan dengan orang lain. Kamu mengalami kesukaran untuk ada keharmonian dalam hubungan dengan orang lain, mungkin dalam persahabatan begitu, dengan keluarga begitu, jadi ya, untuk yang lain itu dengan pasangannya. Jadi adanya pengharapan, ada perubahan. Dan saya merasakan di sini Cancer, segera saya diberi petunjuk di sini. Ada sesuatu di dalam diri kamu yang harus diubah, terutama sekali hal yang berkaitan dengan keyakinan diri. Ya, sesuatu tentang keyakinan diri. Itu harus dirubah, harus yakin. Dan hal yang berkaitan dengan hati juga. Coba, untuk kebanyakan perkara yang berlaku dalam hidup kita ini, sebahagian besar ya mungkin disebabkan oleh orang lain, tetapi penyumbang lain adalah cara kita melihat dunia dari dalam diri sendiri. Cara kita melihat dunia, cara kita menerima diri sendiri. Saya juga belajar tentang hal itu. Belajar tentang diri saya berkaitan dengan insecurity begitu, keyakinan diri. Oke. Saya juga punya Cancer dalam carta astrologi. Jadi kita sama-sama belajar ya. Oh, oke. Nah, ini masih ada berkaitan dengan kad yang pertama, ketabahan. Jadi ada di antara kamu di sini yang menghadapi banyak kehilangan demi kehilangan. Ada keresahan, kerisauan, kegelisahan, kehilangan seseorang, sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Jadi kita lihat nanti apa penjelasannya, apakah sesuatu yang engkau sesuatu yang engkau takut kehilangan itu, apakah dalam bulan Mac ini ada penyelesaiannya agar engkau tidak kehilangan atau bagaimana, kita lihat nanti ya. Oke. Kan ini tulisannya tentang faith ya, tentang iman, percaya, keyakinan. Nah, segala-galanya ada kaitan dengan keyakinan, tetapi saya lebih mengesan energi yang berkaitan dengan kekayaannya, dan saya juga mendengar kemuliaan katanya. Jadi ada hal yang berkaitan dengan kecukupan secara pribadi, keuangan, harta, keyakinan diri. Saya tidak pasti kenapa kemuliaan itu, saya mendengar perkataan kemuliaan itu. Mungkin kamu rasa direndahkan,
Ya. Jadi berkaitannya karena sini tentang ketabahan, keyakinan. Okay. Nah, ini energi umum. Secara keseluruhan yang mempengaruhi perjalanan hidupmu di bulan Mac adalah keraguan-raguan. Kamu tidak dapat melihat sesuatu perkara dari sudut yang positif. Nah, kamu juga mungkin merasakan, Cancer, kamu berhadapan dengan peribadi-peribadi yang penuh dengan kepura-puraan. Kamu tidak yakin ketulusan mereka. Kamu tidak yakin ketulusannya terhadap kamu. Berhubungan dengan kamu, mahu adanya ikatan dengan kamu, tetapi tidak tahu apakah mereka ini tulus, benar-benar tulus untuk mahu bersama dengan kamu, menjadi teman kamu, mahu berbaik dengan kamu. Seperti itu yang saya rasakan. Keinginan Cancer yang dikabulkan. Keinginan Cancer yang dikabulkan. March 2024 ini. Keinginan Cancer yang dikabulkan March 2024 ini. Terima kasih. Berikan saya penjelasan tentang hal yang berkaitan dengan ketabahan. Ketabahan, apakah ketabahan? Kamu rasa dikhianati ya? Cancer, untuk kebanyakan kamu rasa dikhianati ataupun sememangnya kamu dikhianati oleh seseorang yang kamu tidak sangka-sangkakan. Ada sesuatu yang dilakukannya di belakang kamu. Saya tidak pasti apa, tetapi pastinya untuk saya sendiri mengetahui pinpoint jenis pengkhianatannya saya tidak dapat mengenal pasti karena terlalu banyak. Ada di antara kamu merasakan pasangan kamu dalam diam berhubungan dengan orang lain, punya hubungan dengan orang lain. Ada di antara kamu yang merasakan dalam diam ada seseorang melakukan menghantar energi negatif terhadap kamu, tetapi yang menghantar energi negatif itu seseorang yang kamu tidak jangkakan, yang rapat, yang kamu rasa kamu tidak dijangkau oleh pikiran kamu. Jadi ada banyak di sini ya. Kalau saya sebutkan satu persatu, ada banyak energi dalam reading ini, jadi kamu lebih tahu. Okay. Alright, okay. Saya suka energi ini. Cancer, apapun yang engkau pikirkan, okay. Nah, kalau kamu rasa dikhianati oleh seseorang, pengkhianatan ini akan berhenti. Akan dihentikan pada bulan Mac. Berhenti ya, hal itu berhenti pada bulan Mac. Okay. Siapapun yang melakukannya, apapun yang dilakukannya, kamu tidak akan merasakan. Kalaupun kamu merasakan pengkhianatan itu masih ada, itu adalah sisa-sisa energi hantarannya, ataupun itu adalah sisa-sisa hasil kesan terhadap kamu, apa yang kamu rasakan. Pengkhianatan yang dilakukannya masih ada kesan terhadap diri kamu, tetapi bukan karena dia terus menerus melakukan hal yang sama. Tidak. Bulan Mac ini pengkhianatan ataupun apa saja yang dilakukan untuk yang kamu rasa percubaan seseorang untuk menjatuhkan kamu sudah dihentikan. Nah, kebanyakan kamu ya Cancer, ada di antara kamu, bukan kebanyakan, ada di antara kamu ya. Saya melihat terutama Cancer lelaki ya. Saya melihat penghantaran energi negatif lebih kepada seperti menutup keinginan kelelakian kamu. Dan kamu akan keluar daripada situasi itu. Kamu sudah tidak obsesi seseorang untuk menjatuhkan kamu, obsesi seseorang untuk menutup kelancaran perjalanan hidup kamu. Saya melihat terhenti pada bulan Mac ini, dan ketabahan kamu untuk meneruskan perjalanan hidup semakin ya, karena saya melihat lebih kepada tanpa sedar sebenarnya itu yang kamu inginkan. Rasa itu ada,
tetapi kamu tidak tahu bagaimana untuk memberi gambaran dalam bentuk perkataan ya, tetapi keinginan untuk bertabah dalam situasi ini. Dan ketabahan kamu, sebenarnya ketabahan kamu Cancer mendapat ganjarannya. Saya melihat kamu menerima sesuatu yang baik pada bulan Mac ini. Nah, ini untuk seseorang tertentu ya. Kalau selama ini kamu merasakan ada energi luar yang ada percubaan ya, percubaan untuk membuatkan engkau tidak dapat membuat keputusan, ya seperti menutup intuisi kamu begitu ya. Hal itu juga tidak akan berlaku lagi di bulan Mac ini. Kamu sudah boleh membuat keputusan dengan yakin. Karena di saat intuisi kita ditutup oleh sesuatu perkara, sukar untuk membuat keputusan. Kamu tidak dapat melihat, tidak dapat mempertimbangkan yang mana baik, yang mana buruk untuk diri sendiri. Oke, berikan saya penjelasan tentang Knight of Pentacles. Karena saya melihat sesuatu yang baik tentang Knight of Pentacles di sini. Saya melihatnya sebagai ganjaran di atas ketabahan Cancer. Ganjaran apakah yang diterima oleh Cancer March 2024 ini? Six of Cups. Oke. Six of Cups. Apakah Six of Cups? Temperance. Oke. Kalau suasana hubungan dengan seseorang, baik pasangan maupun sahabat, suasana yang keruh itu menjadi jernih. Ya, kamu ada temperance. Dan kamu juga berbaik dengan diri sendiri. Karena saya merasakan ini lebih kepada fokus kepada memperbaiki perjalanan hidup, fokus kepada memperbaiki emosi. Saya melihat ketenangan emosi di sini ya. Nah, selalu dibacakan Six of Cups ini kembali kepada pasangan masa lalu, ada pasangan dari masa lalu kembali, tetapi saya tidak merasakan hal seperti ini ya. Tapi sebahagian kamu ya. Seseorang dari masa lalu yang tidak ada komunikasi dengan kamu, saya merasakan hal ini sudah berlaku buat kamu ya. Kamu sudah ada komunikasi dengan seseorang dari masa lalu. Seseorang yang kamu rasa dikhianati karena meninggalkan kamu tanpa kata begitu sahaja, meninggalkan kamu begitu sahaja. Di saat kamu memerlukan dia hilang. Tetapi saya merasakan hal ini sudah berlaku untuk kebanyakan kamu. Pertemuan semula itu, penyatuan semula itu sudah terjadi ya, komunikasi itu sudah terjadi, berbaik dengan pasangan, berbaik dengan seseorang dari masa lalu. Ya. Konflik, drama dengan orang lain, dengan pasangan, dengan teman-teman seperti itu sudah berlalu ya. Ini seperti ada untuk kebanyakan kamu Cancer, bukan kamu yang memulakan inisiatif untuk berdamai, tetapi orang lainnya, energi lain yang ada konflik, yang kamu punya perselisihan paham itu yang mencari inisiatif untuk berbaik, untuk memperbaiki hubungan dengan Cancer. Oke, berikan saya penjelasan tentang grief. Apakah grief?
Oh, okay. Saya tidak tahu apa yang kamu sesalkan. Sesuatu yang kamu lakukan, kamu seperti merasa bersalah terhadap keputusan masa lalu kamu, apa yang kamu lakukan di masa lalu, dan kamu keluar daripada energi itu. Untuk kebanyakan kamu dapati bahwa keputusan yang kamu rasa membawa kekecewaan, mengundang kekecewaan kepada kamu, sebenarnya membawa kebaikan kepada kamu. Kalau kamu belum berada dalam energi ini, kamu pasti akan berada dalam energi ini. Apapun yang kamu rasakan, keputusan yang salah, kamu rasa itu keputusan yang salah. Tetapi sebenarnya itu membawa kepada the sun card untuk kamu. Eight of Pentacles, Ace of Wands. Hidup yang baik, perjalanan hidup yang lebih baik, pekerjaan kamu lebih fokus kepada pekerjaan, kamu lebih bahagia dengan suasana hidup kamu. Wow, kamu ada Nine of Cups. Nah, kalau kamu masih berada dalam situasi ini, rasa menyesal, rasa kesal terhadap keputusan masa lalu. Mungkin kamu rasa kesal dengan ada sikap kamu yang membuatkan seseorang pergi daripada hidup kamu. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang saya boleh katakan sebagai sudah ditakdirkan berlaku. Itu seharusnya berlaku kepada kamu. Memang sudah tertulis dalam perjalanan hidup kamu. Saya tidak, oke. Saya ubah ya kenyataan tadi, bukan sudah tertulis, tetapi saya merasakan begini, malaikat yang menjaga kamu, menuntun kamu ke arah perjalanan ini agar kamu dapat mencapai apa yang kamu inginkan, mencapai keharmonian dalam hidup kamu. Karena kamu ada Nine of Cups di sini. Kamu inginkan keharmonian, menjalani hidup yang harmoni. Tetapi selagi kamu ada ikatan terhadap situasi ini, sama ada cara kamu menjalani kehidupan, okay, ataupun ikatan dengan seseorang, selagi kamu berada dalam situasi itu, selagi itulah hidup kamu tidak harmoni, selagi itu kamu tidak fokus dalam pekerjaan kamu, selagi itu rezeki tidak lancar, jadi kamu dituntun untuk terpisah dengan sesuatu, kamu dituntun untuk keluar daripada situasi yang kamu rasa itu adalah sebenarnya itu adalah comfort zone kamu. Kamu rasa kamu selesa di situ, tetapi sebenarnya walaupun kamu rasa itu zone selesa, tetapi tidak membawa kebahagiaan. Ia membuatkan kamu stuck di situ, tidak dapat meneruskan perjalanan, tidak ada perubahan yang positif dalam hidup kamu, sedangkan perubahan positif yang kamu inginkan. Oke? Nah, untuk sebahagian kamu, perpisahan ataupun apa yang berlaku di masa lalu yang membuatkan kamu rasa kecewa, kamu rasa menyesal. Perpisahan itu membawa kamu kepada hubungan yang tepat buat kamu. Nah, hubungan itu mungkin hubungan romantik, bisnis, persahabatan yang lebih baik, yang lebih membawa kejayaan kepada kamu. Kamu ada Four of Wands di sini ya. Jadi kalau hal yang kamu kesalkan di sini, hal yang membuatkan kamu rasa kamu bersedih, berkaitan dengan perginya seseorang, pergi yang melibatkan kematiannya, itu sebenarnya adalah jalan yang terbaik. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan ataupun semesta bekerja ya. Tetapi setiap apa yang berlaku itu adalah yang terbaik. Jadi lepaskan. Berikan saya penjelasan tentang kepercayaan faith di sini. Oke. Kalau kamu percaya apa yang kamu nantikan akan terjadi kepada kamu, katanya di sini. Karena apa yang kamu percaya, karena keyakinanmu, maka apa yang engkau nantikan hadir kepada kamu. Saya tidak pasti apa yang kamu nanti. Tetapi kalau melihat kepada energi card ini, kalau merasa kepada energi card ini, sesuatu hal yang berkaitan dengan
hubungan romantik. Kamu menantikan hadirnya cinta sejati untuk kamu. Kalau kamu percaya, hal itu akan menjadi buat kamu. Lihat, kamu ada 6 of Wands, 3 of Wands, 10 of Cups. Okay. Dan 10 of Pentacles. 10 of Cups, 10 of Pentacles adalah energi yang terbaik dalam tarot card. Keuangan yang baik, keluarga bahagia. Jadi saya merasakan hal itu, kamu mula melihat ya, keyakinan kamu bertambah pada bulan Mac ini, sesuatu hal yang berkaitan dengan hubungan romantik. Saya tidak dapat menjanjikan di sini untuk semua Cancer dapat menemui cinta sejatinya, dapat menemui seseorang yang dia rasakan serasi. Mungkin bukan, saya tidak boleh janji cinta sejati yang boleh sehidup semati dengan kamu, tetapi sebahagian kamu Cancer, kamu akan menemui cinta yang kamu inginkan pada bulan Mac ini. Lihat, kamu ada message. Knight of Cups, Knight of Wands, message. Satu tentang message, satu tentang kehadiran seseorang. Nah, ada di antara kamu, ada kaitan dengan apa yang saya terbacakan di sini, seseorang dari masa lalu kembali kepada kamu. Seseorang yang kamu nanti-nantikan, seseorang yang kamu sangat inginkan. Ya. Message ini bukan untuk semua, tetapi kalau kalau kamu berada dalam situasi tidak mendapat restu ibu bapak, saya melihat kamu mulai mendapat restu ya. Hubungan yang tidak direstui, bulan Mac ini kamu mulai merasakan suasana perubahan aura itu. Kamu mulai direstui, hubunganmu mulai diterima oleh keluarga. Berita baik, hal yang baik menanti Cancer dalam 2 minggu ini, 2 minggu bulan Mac. Kamu ada 6 of Pentacles. Oke, ada yang menerima hadiah daripada seseorang. Ada yang menerima pembayaran. Kamu ada the Lovers di sini. Saya tidak... Oke. Saya tidak pasti apa ya, tapi saya merasakan walaupun dekat ini the Lovers merujuk kepada pilihan, memilih pasangan yang terbaik, dapat memilih pasangan yang terbaik. Tapi saya merasakan energinya lebih kepada peningkatan sales begitu. Jadi saya tidak pasti energi siapa, tetapi hal yang berkaitan dengan penjualan. Jualan bertambah. Jualan bertambah bermakna rezeki lebih baik. Okay? Jadi apapun bidang kamu, kalau kamu memberi perkhidmatan kepada orang lain, saya merasakan klien bertambah. Okay, walaupun kamu tidak ada usaha, walaupun kamu sepertinya kamu duduk di rumah sahaja, tetapi klien itu tetap bertambah, jualan bertambah, tidak ada usaha yang begitu. Tidak perlu berusaha bermati-matian seperti itu. Karena kan kamu sebenarnya kombinasinya sangat bagus. Kamu ada 6 dan 6. 6 of Pentacles dan the Lovers. Jadi ada di antara kamu yang dapat memilih klien mana satu yang kamu mahu, bisnis partner yang mana satu kamu mahu, seperti itu yang saya rasakan. Lihat, di bawah deck kamu ada Queen of Pentacles. Okay. Jadi kesimpulannya, di penghujung bulan Mac ini keadaan suasana rezeki itu lebih lancar, rezeki lebih lancar. Oke, jadi seperti biasa ya, Cancer, dalam reading hajat yang menjadi kenyataan, di hujung reading saya mencabut 3 card untuk menjawab persoalan Cancer. Jadi fikirkan persoalan. Maaf ya, sebelum melakukan reading saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah seperti ini ya. Mungkin ada di antara kamu yang
sukar untuk meluahkan perasaan terhadap seseorang, sukar untuk menyatakan pendapat. Kamu seperti itu. Ya, saya rasa ya itu yang berlaku ya. Kamu ada masalah throat chakra ya, Cancer. Karena di saat saya merasakan ada di antara kamu yang sukar untuk meluahkan perasaan, meluahkan kata-kata. Saya sudah tidak ada masalah kerongkong ya. Oke, pikirkan persoalanmu, Cancer. Saya akan mencabut 3 kad untuk menjawab persoalan dan jawabannya sama ada ya ataupun tidak ya. Kad nomor 1, kad nomor 2, kad nomor 3. Pikir soalan, contohnya, adakah dia akan kembali, adakah dia tulus mencintai diriku, adakah aku akan menjadi kaya pada bulan Mac ini. Ya, jadi kamu pilih sama ada kad nomor 1, 2, ataupun 3. Oke, Cancer, jika kamu memilih kad yang pertama, kad nomor 1, jawaban kepada persoalanmu adalah iya, tetapi engkau harus berjuang untuk mencapai kejayaan. Tapi ia pasti membawa kejayaan kepada kamu. Untuk sebahagian kamu, saya tidak tahu kenapa saya seperti diberi maklumat ini, informasi ini. Kalau kamu tertanya-tanya apakah seseorang yang mengkhianati kamu mendapat pembalasannya? Iya. Karma ataupun kebalikannya, ada seseorang yang kebalikan perbuatannya, ada seseorang yang mendapat karmanya di atas perbuatan terhadap kamu. Mungkin persoalan kamu ada halnya berkaitan dengan itu. Jika kamu memilih kad yang kedua, jawaban kepada persoalan kamu mungkin tidak. Saya secara spesifiknya, jika persoalanmu berkaitan dengan Aquarius, jawabannya tidak. Lebih baik engkau terus berada dalam situasimu saat ini, dan pastinya akan ada perubahan yang lebih baik dalam hidup kamu, katanya begitu. Tetapi untuk sebahagian kamu yang lain, kalau persoalan kamu haruskah saya terus bersama ataupun haruskah saya terus berada dalam situasi ini, ia tidak akan membawa kebaikan kepada kamu. Kamu harus pergi daripada situasi ini, dan ia akan membawa kepada perubahan yang lebih baik buat kamu. Oke, jika kamu memilih kad ketiga, jawaban kepada persoalanmu tidak. Terlalu banyak konflik, tetapi kadang-kadang kalah tidak semestinya mengalah. Kamu tidak perlu risau tentang apapun situasi yang kamu alami sekarang ini. Walaupun jawabannya tidak, tetapi tidak itu pastinya ada sebab. Halangan untuk kamu sememangnya dibuat satu halangan untuk kamu agar kamu tidak jatuh. Itu message yang saya dapat buat kamu. Oke, Cancer, itu message yang saya dapat kamu. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Hingga jumpa lagi. Bye.